anak-anak daripada orang tua kita itu bisa menjadi orang yang soleh dan soleha, termasuk cucu-cucunya, cicitnya nantinya. Doakan keturunan beliau menjadi orang yang soleh dan soleha. Insya Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang terpenting adalah urusan orang yang sudah meninggal itu berurusan dengan pencipta langit dan bumi ketika mereka mati dalam keadaan kafir. Sedangkan tugas kita sebagai anak-anaknya adalah mendoakan keturunannya, mendoakan diri kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, dan keturunan kita juga demikian adanya. Dalam arti kata bahwasanya kita menciptakan keadaan di mana keturunan orang tua kita itu menjadi orang yang saleh dan saleha di hadapan Allah. Seperti itu, Uhti Afrida. Ya. Terima kasih jawabannya Bang Juma. Sama-sama. Sama, Bu. Jelas orang yang sudah meninggal itu kan sudah terputus amalannya kecuali 3 bagi orang mukmin kan gitu. Apa itu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Ya itu aja, Bu. Boleh satu lagi nggak bertanya? Boleh. Kan dulu sebelum almarhum Bapak meninggal, saya pernah ngomong sama Bapak bahwa ada adik saya yang paling kecil mau saya ajak jadi Muslim nantinya, tapi Bapak tidak mengizinkan. Kalau misalnya Bapak ini kan udah meninggal, udah nggak ada orang tua lagi, itu saya berdosa nggak kalau misalnya Bapak udah pernah bilang nggak boleh, kalau seandainya saya ajak Islam, berdosa nggak Bang Juma? Maksudnya gimana? Sorry, saya tidak fokus tadi. Iya. Ya gimana? Saya kan punya adik yang paling kecil. Sebelum almarhum Bapak meninggal, saya sudah pernah ngomong sama Bapak, kalau seandainya Bapak nanti apa, saya ajak ke Muslim gitu, mau saya ajak jadi Muslim seperti saya. Tapi Bapak bilang nggak boleh. Nah, ini kan Bapak sudah meninggal. Berdosa nggak kira-kira kalau seandainya adik saya ini saya ajak untuk menjadi Muslim, Bang Juma? Beliau adiknya masih hidup? Masih. Iya, nggak berdosa. Karena kita nggak perlu taat kepada kedua orang tua sekalipun untuk ingkar kepada pencipta langit dan bumi. Tapi untuk hormat kepada mereka dalam hal urusan duniawi wajib. Kita menjaga dan memperlakukan mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, cara yang baik. Dengan cara-cara yang hasan, yang baik kepada mereka. Tapi kalau dalam hak kita malah diharamkan untuk mentaati mereka, untuk meninggalkan Allah. Kalau mengajak saudara kita kemudian mengajak siapapun menuju kepada Allah boleh, tapi ya harus dengan kaidah yang betul, tidak boleh dengan cara maksa. Tapi kita hanya menyampaikan, hanya menyeru kepada mereka. Kalau mereka menginginkan diskusi, ajak mereka diskusi dengan baik. Sampaikan Islam ini dengan cara-cara yang baik kepada mereka. Kalau tujuannya memang ingin mengajarkan Islam kepada saudara kita. Lain cerita kalau mereka itu adalah menghujat Islam, berarti dia sudah menjadi musuh Islam itu kalau dia menghujat. Nah, cara menyikapinya sama. Ajak mereka berdiskusi, minta mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan, dan kita juga punya kewajiban untuk mempelajari Bibelnya, lantas kita ajarkan mereka dengan Bibel. Diajarkan untuk memahami kekeliruan mereka terhadap apa yang mereka sanggah terhadap akidah Islam itu. Iya. Kalau ngajak kepada kebaikan, ya betul, justru mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Selama kita nggak maksa, karena nggak boleh, la ikraha fiddin. Seperti itu. Masalah kalau misalnya adikku itu dia mau masuk, nggak masalah ya Bang Juma, meskipun justru almarhum iya. Bapak itu udah berpesan nggak boleh gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah, tidak masalah. Minimal ada generasi beliau, penerus beliau yang kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu.
daripada keturunannya juga ikut-ikut kufur. Begitu Mbak. Boleh, nggak masalah. Justru ajaran sibilisis harus dilawan, Mbak. Nah, inilah Ditinggalkan. Betul. Betul. Inilah yang sering dilakukan kita nih Banjuma utamanya 1 kali 24 jam untuk dakwah. Izin sedikit, Gurunda. Banyak Siap. yang nanya ini kaosnya udah tanda tangan Gurunda kan? Ada yang diminta ditandatangani, saya tanda tangan. Yang tidak, enggak. Semua aja Gurunda kalau bisa. Banyak yang minta juga. Nanti dibilang sok ngartis. Nggak diminta Wah, kok emang ditandatangani. emang artis kok, nggak ada pendeta yang sanggup debat sama Gurunda. Emang artis. Ya, lanjut, Boleh Bang Andi. izin konsultasi sebentar Gurunda? Silakan. Boleh, Pak Haji boleh. Oke, makasih Bang Andi. Jadi gini, selama ini kan saya alhamdulillah sudah lebih dari 20-an yang saya mualafkan, tapi ini ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, Gurunda. Jadi 4 diantaranya itu wanita, dan 1 wanita yang tadi sore saya mualafkan, beliaunya ini bertanya kepada saya. Jadi Pak Haji, saya kan sudah bermualaf, akan tetapi suami saya ini belum bermualaf, masih Katolik gitu. Jadi apabila saya menolak untuk melakukan hubungan HSI gitu kan, itu bagaimana? Nah ini saya masih bingung karena saya masih fakir ilmu dalam hal ini. Karena saya sendiri adalah sebagai mantan oten atau orang yang bermualaf, belum sampai ke sana ilmu saya. Jadi apakah menolak karena mbaknya ini tadi bilang kan sama saja kalau saya sudah bermualaf saya melakukan zina, seperti itu. Mohon untuk petunjuknya, ilmunya Gurunda. Terima kasih. Iya betul. Sudah benar itu jawabannya si ibu wanita tadi. Nggak bisa lagi berhubungan badan karena itu jatuhnya zina, karena sudah beda akidah. Berzina itu Bang. Karena beliau belum melakukan nikah secara Islam, berzina. Lain cerita kalau dua-duanya jadi mualaf. Jadi kalau zina jadinya. Intinya zina kalau mereka masih bersetubuh dan beda akidah, sida itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Bang Zuma, salam kenal Bang. Siap, Bang Dari Re. Bandar Lampung Bang. Saya mau menyampaikan pesan khusus buat Bang Zuma Bang. Iya, Saya kebetulan masih pamannya vokalis Kangen Band Andika. siap. Ya, jadi beliau titip pesan. Kira-kira tanggal 24 Mei mendatang Bang Zuma ada posisi di Makassar tidak? Tanggal 24 ya. Hari apa itu ya? Minggu dulu. sepertinya. Tunggu. Hari Sabtu. Ya. Beliau ada jadwal manggung di parkir lot Pinisi Point Bang. Oh, Ya, Kalau beliau malam ingin sekali bertemu. malam. Sepertinya kalau dia konser itu dari sore ke malam gitu ya. Mungkin di sela-sela itu kan dia sebelumnya udah di Makassar gitu. Oh ya udah, nanti kalau udah di Makassar kabarin aja Bang. Insyaallah. Saya harus ngubungin ke siapa nih ya? Ya Bang. Ke Bang Handi. Bang Andikanya nanti saya kasih WA-nya Bang Andika lah ya, atau saya WA ke siapa gitu untuk menghubungi. Bang Handi Bang. Hubungi saya aja Bang. Ya. Oke. Mungkin mereka tanggal 23 sebelumnya itu sudah ada di lokasi gitu ya. Mereka kan harus cek sound, mungkin persiapan manggung. Siap. Di sela-sela itu dia ingin sekali bertemu karena dia pengagum berat Bang Zuma. Insyaallah Bang. Ya. Tanggal itu kita masih ada di Makassar. Cuman mungkin sore atau malam kami berangkat ke gunung biasanya kalau hari Sabtu. Oh begitu. Siap. Oke. Terima kasih Bang Zuma. Izin turun saya sampaikan. Siap. Salam. Terima kasih, Bang. Salam ya Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bang Juma nggak konser. Justru Andikanya pengen sekali ketemu dengan Bang Juma. Gitu loh. Masa Bang Juma mau konser gimana sih, Bang? Mau diinjilin mungkin. Ini katanya apaan sih, Kristen ya? Apaan sih? Selamat malam. Malam. Diskusi apa nih? Diskusi mengenai siapa nabi palsu, Bang. Tadi masalah baju saya dengar. Itu udah nggak ada baju, nggak diskusi, Bang. Anda mau dagang baju juga? Bukan mau dagang, itu kan harganya ada 299k. Anda mau beli? Boleh. Berapa satu bajunya? Kan barusan disebut tadi. Itu per biji, bukan dua biji. 12 lusin, Bang. 12 lusin. Iya. Harganya 229. Iya, 12 lusin harganya 229.000, 12 lusin isinya. Serius? Andi, apaan sih ini, Muslim atau Kristen sih? Saya Kristen. Oh, Kristen. Ya udah, pakai topik aja diskusi ya. Boleh sih, cuman saya nggak paham Alkitab. Ayat-ayatnya saya nggak paham, isinya saya paham. Nggak apa-apa, Hanan boleh bertanya aja, apa? Silakan. Oh, bertanya aja ya. Ya. Apa Anda tahu tentang Yesus? Apa yang Anda tahu tentang Yesus? Silakan, Bang Juma. Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Waduh. Nah, Ada asli, ada palsu. kok bisa? Loh, kok bisa? Ya iyalah. Kok bisa? Yesus yang asli itu manusia. Yesus yang palsu itu yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Percaya nggak kalau yang lahir dari Maria itu manusia? Percaya, kalau itu saya percaya. Nah, percaya nggak kalau Yesus yang dilahirkan Maria itu bukan manusia? Oh, itu betul. Itu adalah Allah yang turun dari surga. Mana yang betul ini? Dia itu Allah yang turun ke rahim manusia. Jadi Yesus ini melahirkan apa? Gak ada melahirkan. Dia itu Allah yang turun ke rahim Maria maksudku. Maria ini melahirkan Maria itu apa? manusia. Melahirkan Yesus. Yesus ini Manusia. berarti Maria melahirkan. Secara dunia dia manusia. Nah, berarti Yesus itu manusia. Betul. Nah, percaya nggak Anda kalau Maria melahirkan bukan manusia? Melahirkan bukan manusia. Iya. Dia melahirkan manusia. Nah, oke, tepuk tangan. Nah, yang datang kepada Paulus itu Yesus juga, tapi bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Terus? Ya, berarti ada dua Yesus. Satu Yesus manusia, satu Yesus bukan manusia. Di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus bukan manusia yang datang kepadanya? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Berarti Yesus itu ada dua, ada Yesus yang bukan manusia dan ada Yesus yang Coba dibacakan di Galatia tadi apa isinya. Oke, baik, saya bacakan ya. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Tuh. Nomor 11-nya. Dia mengatakan begini. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Beda toh? Beda. Yang dilahirkan Maria adalah manusia, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil kepada Paulus bukan manusia, tapi namanya sama. Beda, Itulah ajaran yang kami beda. Yesus itu beda.
Itulah yang Yesus anak Maria katakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Iya, maksudnya ya kita tahu itu Yesus itu beda dengan cerita yang Bang cuma bilang itu. Maksudnya? Yesus itu datang dari surga, menciptakan Adam dan Hawa. Setelah mereka melakukan dosa, Yesus diturun ke bumi, meninggalkan surga. Mante meja, robek kepala. Maria. Makanya maksudnya dari semua. Maksud Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Allah gitu loh. Maksudnya Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi. Yesus itu kalau di dunia dia manusia. Kalau dia di dunia dia manusia. Oh, gitu. Jadi dia bisa berubah-berubah gitu. Bukan dia berubah, dia Allah yang turun ke bumi melalui rahim Maria. Berarti itu sudah tidak ada lagi Bapak di atas. Tidak ada di surga. Ada di bumi. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Yang menjaga surga itulah dia dikenal dengan Lucifer. Maksudnya iblis. Lucifer itu dulunya dia tangan kanannya Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Anak, ya. Berarti makanya Lucifer itu iblis di kami namanya gitu. Nggak tahu di berarti Tuhanmu jadi manusia. Betul. Makanya saya bilang Allah itu jadi manusia. Nah, ketika dia jadi manusia, manusia nggak bisa jadi Allah. Ketika dia jadi manusia, siapa yang bisa membuatnya kembali menjadi Tuhan? Dia sendiri. Oh, enggak bisa. Kenapa? Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia manusia. Iya, itu dia makanya. Manusia. Iya, makanya siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan kembali? Ya dia sendiri, Allah. Enggak bisa. Kayak bagaimana sih orang ini? Allah. Nah, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana kan mungkin? Yesus kan saya bilang tadi, Yesus itu di dunia ini kan manusia. Dia Kan dia sudah jadi manusia kan? Sudah jadi manusia kan? Sudah. Dia Nah, kan ada ketika rohnya dia Allah. menjadi manusia, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Semua bisa dibuatnya. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa Bang Juma, makanya Yohanes 5 nomor 30. dari awal sampai akhir baca biar paham. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana Betul, ceritanya? betul. Itu kan Yesus. Iya, lalu Saya yang bilang bisa kan, membuatnya menjadi Tuhan yang Yesus ini yang tidak bisa dia berbuat itu apa-apa. kan Allah. Sedangkan orang mati bisa dibangkitkan Yesus dari roh Allah itu. Gimana ceritanya? Tadi katanya Makanya ada Tadi- roh Bapa Yesus itu satu. Gimana ceritanya? Makanya saya jelaskan tadi Yesus itu dari Yang mana? berbicara, aku tanya dulu. Yang berbicara aku tidak dapat berbuat apa-apa ini siapa? Jasadnya atau rohnya? Secara daging itu Yesus, daging di Lah, dunia. bisa tidak ini daging berbicara tanpa roh? Maksudnya? Bisa nggak tanpa roh daging itu berbicara? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa nggak? Rohnya itu kan Allah itu sendiri. Nah, berarti yang berkata di situ adalah Tuhan itu Yesus. sendiri. Kan Yesus bukan Tuhan. Loh, gimana ceritanya nih? Makanya dia yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu yang berkata itu roh. Di Alkitab kata-katanya banyak dia meminta kepada Allah karena dia itu Yesus manusia. Iya, sebagai manusia Gitu loh. Tuhanmu kan turun, Tuhanmu turun tuh, Ya. Tuhanmu turun. Sekarang ibarat kata begini, bom-bom turun berubah menjadi ayam, kan gitu. Nah, ketika bom-bom berubah jadi ayam, ayam ini masih bisa main TikTok nggak? Bisa. Pernah lihat ayam main TikTok? Ayam dari mana ayamnya? Bom-bom jadi ayam. Bom itu siapa? Coba Bom-bom itu siapa? Bom-bom itu sahabat saya, seorang yang sangat kurus sekali. Jadi ayam dia. Nah, ketika si bom-bom jadi ayam, apakah si bom-bom ini masih bisa main TikTok? Sekarang tanya, si bom itu manusia atau Allah? Manusia, dia manusia. Manusia nggak bisa jadi ayam.
Loh, ini ibarat kawan, ini ibarat. Ya, sekarang ibarat manusia bom-bom ini jadi ayam, apakah sebagai ayam dia masih bisa main TikTok? Kalau dia sebagai ayam tidak bisa karena dia binatang, nggak ada pikirannya, nggak bisa main gitu. Ketika Tuhanmu yang maha kuasa menjadi manusia, apakah dia masih maha kuasa? Gimana? Apakah dia masih maha kuasa ketika dia jadi manusia? Masih. Tapi jadi manusia. Dia masih berkuasa atas dunia ini. Dia apa saja bisa dilakukannya. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tadi kan dia itu Yesus, sudah saya bilang dia itu manusia. Yang bilang itu Yesus bukan Allah. Dia mengatakan. Kalau Allah yang mengatakan itu baru saya heran. Ini kan Yesus, Yesus kan manusia. Ini yang menjadi manusia ini siapa, Kuclo? Yang menjadi manusia ini siapa? Hah? Yang jadi manusia ini siapa? Allah. Iya, berarti Tuhanmu menjadi manusia kan? Betul. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Bisa. Lah itu mulutnya mengatakan dalam ucapannya Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang ngomong itu siapa? Yesus atau Allah? Nah, saya tanya lagi. Udah kau turun pening kali aku lawan kau. Gila, nanti lama-lama aku bukan kau gila, udah turun kau, nanti ku ludahin kamu. Udah turun kau. Udah turun. Binatang turun. Binatang bahlul turun. Gila. Katanya Tuhannya jadi manusia. Setelah jadi manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa itu siapa? Iya manusia, bukan Tuhanku. Kuclu. Sini telingamu biar ku ludain. Yang paling parah di surga, yang menjaga surga sekarang si Bilisis katanya, Lucifer. Itu masih bisa sih. Ini yang lucu ini. Tuhannya jadi manusia. Berarti dia jadi apa? Jadi manusia kan? Nah, setelah dia Tuhannya jadi manusia, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Apa katanya? Ya itu kan cuma kemanusiaannya, Allahnya tidak. Kuclo, yang jadi manusia tadi siapa ini, Bahlul? Tuhan. Ya Tuhan mulai itu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ada Tuhanmu rupanya yang lain. Ini bikin jengkel aja ini manusia yang kampret semua ini. Bodoh. Sebenarnya sih kalau Tuhan menjadi manusia nggak ada lagi Tuhan karena dia jadi manusia. Iya sudah jadi manusia. Tuhanmu jadi manusia, berarti sudah jadi manusia dia. Sebagai manusia yang adalah Tuhanmu itu mengaku dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mampus, siapa suruh jadi manusia? Masih mau kau datang besok? Terbataslah dia. Terbataslah kau. Siapa suruh kau jadi manusia, para Kang? Diolok-olok lah dia. Diolok-olok lah kau, dibunuhlah kau. Jadilah kau terkutuk. Masih aku datang besok. Tapi jangan begitu Bajuma. Memang programnya begitu untuk menebus dosa manusia. Tuyul, mana ada konsep kayak gitu. Itu saya suruh itu konsepnya. Jangan datang kalau nggak mau mati. Gitu. Aduh, inilah orang-orang Kristen ini ya. Karena dogma kalian kayak gini jadinya. Imani saja intinya itu bang. Ya, kata Isra suruh dia, kalau tidak mau mati jangan datang. Kalau mau datang harus mati. Itu kata Isra suruh tuh. Oh ya, ini kan jadi ceritanya kan tadi si bom-bom tuh jadi ayam. Berarti sudah tak ada lagi bom-bom, sudah jadi ayam. Nah sebagai ayam dia tidak bisa main TikTok lagi karena dia bukan bom-bom lagi, dia sudah jadi ayam. Sama seperti Tuhan dia. Si dewa turun menjadi Yesus. Ketika dia menjadi Yesus, si dewa tak bisa berbuat apa-apa lagi dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, si Yesus yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa ini, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan kembali? Itu loh pertanyaan saya. Apa jawabannya? Ya Yesus sendiri. Bagaimana mungkin? Dia sendiri sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Yang menjadi ayam saja tidak bisa? Karena sudah jadi manusia. Sebagai manusia dia tidak bisa merubah dirinya menjadi ayam, menjadi kutu, menjadi kucing. Apalagi menjadi Tuhan. Tuhan itu levelnya tinggi kali. Untuk menjadi kecoa aja nggak bisa lagi. Apalagi menjadi pencipta langit dan bumi. Parah. Mestinya kalau dia pinter membaca Bible bisa, tapi bukan dia yang bisa menjadikan dirinya Tuhan, tapi penulis
Nabi palsu itulah yang membuat Iya, dia jadi Tuhan. Maksudnya kalau pintar jawab gitu dong. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Efesus 2. Filipi 2 nomor 6. Mengosongkan diri. Nah, mengosongkan diri. Tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Kosong dia. Setelah dia menjadi manusia, bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan sementara dia sudah kosong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan sementara dia dalam keadaan kosong? Ya sebagai Kalau kosong Tuhan yang itu sama seperti Anda yang nggak bisa. Ya, lah dia sudah jadi kosong. Dia jadi seperti manusia. Tuhan itu dimensinya aja beda dengan manusia. Tuhan Dia itu seperti manusia. Filipi 2 nomor 6. kan seperti Seperti. Ya, Kalau garis seperti itu bawah sama enggak? seperti. Kalau seperti sama enggak? Iya sama, tetap Ya, sama. ada dimensi lainnya lagi. Gitu. Di mana dalilnya ada dimensi lain sementara dikatakan Kan mengosongkan diri. seperti Mengosongkan nanti dia diri. bukan Mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Maksudnya apa Iya, tuh? seperti jadi ibarat begini Bang Cuma ya. Gimana? Jadi ada orang kaya, orang kaya taruhlah siapa ya orang kaya Kalau kayak pura-pura miskin ini ceritanya. Nah, kalau dia pura-pura miskin, Oh, berarti Tuhanmu itu pembohong, pura-pura jadi manusia gitu. bukan. Pura-pura itu bohong. Tetapi dia berwenang, dia Berwenang gimana? Dalilnya mana? Dalilnya mana Dengar coba? dulu. Dalilnya Dengar mana? dulu. Dengar Dalilnya dulu. mana? Kebohonganmu ini Iya. dalilnya mana? Iya, kalau misalkan ada seorang kaya, Iya, kebohonganmu ini dalilnya mana kalau dia berpura-pura jadi manusia? bukan siapa yang bilang berpura-pura? Nah, tadi orang kaya kau bilang mau pura-pura jadi Enggak. miskin. Enggak, kalau begini. Hmm. Kalau ada seorang kaya, sangat kaya raya, Iya. dia punya banyak kendaraan, ada terus? mobil 10 unit, gitu lah kan? Iya. Lalu kemudian dia jalan kaki, Jalan Ya. kaki. Ya. pergi ke pasar, Ke pasar. pakai Ya. tampilan yang apa adanya. Nah, terus? kita melihat dia seperti orang miskin. Nenekmu Tapi kan kiper. seperti Ketika dia kaya dan ketika Seperti. dia miskin, dengar, ketika dia kaya dan ketika dia miskin tetap manusia enggak? tetap manusia gimana? Iya, ini beda tuyul. Ini bukan tetap Tuhan. Gitu. Tuhanmu dengar, Dengar dulu. dengarkan saya. Kamu harus dengar saya. Tuhan dengan manusia itu sama enggak? Dimensinya itu saja. Dimensinya itu saya tanya, Tuhan dengan manusia sama enggak? Non fisik. Tuhan dengan manusia sama enggak? Ya beda lah. Beda. Sekarang orang miskin dengan orang kaya sama-sama orang enggak? Iya sama-sama. Iya sama. Terus kenapa kau jadikan itu analogi, kuclu? Lah kok jadikan Harusnya kau jadikan analogi orang kaya itu berubah menjadi kecoa, baru cocok. Ini orang kaya tidak berubah-berubah, cuman miskinnya dan kayanya aja yang berubah. Itu pun berpura-pura ya, jalan kaki. tampilannya berubah. Bukan dongeng. Kelihatannya berubah. Kelihatannya apa berubah? Itu bukan seperti- kelihatannya. Di Faktanya sana dalam kan Bibelmu. seperti- Filipi 2 nomor 6. Seperti kan dia jadi manusia betulan, dia dilahirkan Makanya, manusia. Seperti. Iya, dia menjadi Artinya, manusia. Dia menjadi substansi- manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, jangan download lah. Artinya apa? Substansinya dia berbeda. Substansinya dia berbeda. Kamu yang menerjemahkan seperti Seperti. itu. Hei, Yesus Artinya- mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, apakah masih ada unsur keilahian di situ? Tetap ada. Kenapa emang? Udah kau turun. Kau penipu, Gimana sih pembohong, caranya, bro? penipu, turun. Gak ada bisa kau, jangan kau pansos dengan kebodohanmu di sini ya. Bagaimana seorang Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang ente, pelahap babi, pemakan asu, berkata, kamu masih dapat berbuat apa-apa loh dari dirimu. Yang harus saya percaya itu Yesus atau kau, kampret? Hah?
Yesus sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ente mengatakan, enggak loh. Dia masih Banyuwa ini apaan sana lagi katanya udah pinter deh habis minum. Ya udah Bang Handi. Jangan marah-marah lah Bang. Saya nggak suka sama orang yang bodoh dan pura-pura pintar. Lebih baik orang bodoh tetap bodoh, mau belajar daripada orang bahlul tapi pura-pura pintar. Gitu. Saya berdebat dengan orang sejuta orang yang bodoh, tapi orang bodoh itu mau belajar, itu lebih saya hargai daripada satu ekor orang goblok bahlul bin tol tapi pura-pura pintar. Itulah kau. Jadi mending kau cebok pakai air 1 sendok daripada kau naik di sini. Pendetamu aja tadi, ketika dia masih bahlul, mau aku ajarin, berjam-jam pun aku layani. Tapi ketika dia pura-pura pintar, yang faktanya dia bahlul, saya sudah tidak suka orang seperti itu. Karena dia bertabiat seperti setan. Bagi saya itu setan, orang kayak gitu. Mending orang bodoh. Kalau gitu Bang. Mending orang bodoh. Saya berdiskusi dengan orang bodoh 1000. Tapi mereka tidak pura-pura pintar. Betul-betul mengakui kebodohannya, mau belajar. Daripada orang bodoh tapi sok pintar kayak ente, pakai helm aja depan lubangnya belakang. Kebalik. Lanjut Bang Adi. Astagfirullah. Yang penting jujur bro kalau naik. Malam. Mau nanya boleh nggak? Bang Kiba ini Muslim Kristen Bang? Pasti Kristen lah. Iya silakan. Mau nanya boleh nggak? Boleh. Boleh. Haram babi dari kapan ya Islamnya? Dari zaman siapa? Sejak Nabi Muhammad mengajarkan kemudian Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi nabi-nabi yang dulu nggak ada yang haram. Jadi Allah baru ada zaman Muhammad. Tergantung. Karena di dalam Allah baru ada di dalam ajaran di dalam ajaran Nabi Musa haram makan babi. Dalam ajaran Yesaya Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya, orang masing-masing punya syariat. Hanya datanya mana sih? Imamat 11 nomor 7 Bahlul. Gua turunin ya. Kalau saya Yesaya 66 nomor 15 nomor 17 nomor 18. Tapi di agamamu semua yang bisa bergerak itu bisa kau makan. Ada kaki 4. Kaki 4. Itulah kau. Kalau lu bertanya orang menjawab lu ketawa-ketawa. Berarti kamu nggak punya etika. Artinya orang tuamu tidak mengajari kau. Kembalilah ke rahim ibumu supaya kau dilahirkan menjadi muslim. Nah, begitu keluar langsung berjenggot. Parah. Naik bertanya ya, jangan ketawa-ketawa kalau lagi menjawab. Kan katanya bertanya. Gitu. Jangan sampai kau ludahi gitu loh. Iya, orang Yahudi aja ludahi kalian kok. Kenapa kagak tidak? Ya dong. Lupa tadi saya ludahin dulu ya, ada lupa gua. Kebetulan habis makan jengkol. Di Silvia silakan, Ibu Silvia. Ini Pak Dompel ini Pandi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Follow Pandi Ahmad habis akun. Tapi saya mau menghimbau kepada Batanya Jum. Keluarin dong. Tadi kan udah dikasih Al-Maidah ayat 3. Itu kan data gimana kamu? Kamu kupingmu budak ya? Al-Maidah ayat 3. Oh, 1, 2, 3. Kena langsung. Mantap. Sengaja gua naikin, aku memang ludahin dia. Kan cuma udah menjawab pertama Al-Maidah 3 tadi. Iya, udah dijawab itu pakai data. Terus dia bilang datanya mana coba? Bayangkan. Imamat 11 nomor 7 udah disampaikan juga. Yesaya 66 nomor 15 nomor 16 17 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kenapa sih kalian itu ini memperbodoh diri gitu? Iya, diturunin aja kalau enggak ngomong. Iya. Dia 1 jam tidak makan daging babi, begitu gayanya. Iyalah bang. Jadi di Kristen itu dalam tubuhnya itu daging babi.
Kata Rizul Lubis, kalau saya nggak makan babi saya nggak bisa KKR. Nah itu. Jadi kita ngobrol sesama dengan orang yang separuh babi. Udah dikasih data, dia bilang mana datanya? Itu kan fakta, itu kan fakta. Ini Ibu Indre silakan. Ada yang mau disampaikan? Indre. Jadi ini Bang Nyoba, ada kita nih sedang mengalami musibah di Sultra ya, di Sultra adanya Mas Pandi. Teman-teman sebenarnya agak berat sih, saya bilang nanti saya sampaikan. Beliau membutuhkan bantuan kita semua ini kaum muslimin muslimat ya. Sedang mengalami musibah, mau butuh dioperasi di rumah sakit. Butuh uluran tangan buat kita semua teman-teman. Tapi melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu sih dari di-share aja Bang Handi, di-share aja nomor rekening buat untuk saudara kita yang membutuhkan itu Bang. Nomor rekeningnya Pak Haji 75 kali 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Jadi 7-nya 5 kali ditambah 51 ditambah 770. Banknya Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi teman-teman yang di bawah saudaraku seiman ya, kita harus saling dukung, saling support dan beliaunya ini Bang Pandi itu beliau juga seringkali masuk dan membuat room-room diskusi lintas iman. Ayo kiranya kita yang ada rezeki saling bantu dan saling support, dan saya juga meminta dengan kerendahan hati saya buat untuk 2,7K ini dibantu akun saya, karena akun saya seringkali ke tombak karena seringkalinya masuk ke komal-komal diskusi lintas iman. Yang belum tahu saya perkenalkan bahwa saya ini adalah mantan Oten yang alhamdulillah sudah memualafkan beberapa teman-teman yang dulunya juga satu kampus dan satu jemaat dengan saya. Alhamdulillah saat ini sudah bermualaf. Terima kasih yang tak terhingga yang sudah mendukung dan mengikuti akun saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda semua. Semoga kita disatukan, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang zalim. Pak Ivan berisik Itu ini ada yang sudah ini typing ini Bang disematkan nomor nomor rekeningnya Bang Limbung ini Bang, disematkan biar teman-teman. Nggak bisa disematkan Bang, kena nanti lengkap langsung kalau menyematkan nomor. Iya, makasih. Teman-teman di bawah diketik aja. Nah, itu berapapun yang Anda berikan, insya Allah menjadi amal, dan insya Allah Allah akan melipat gandakan rezeki saudara-saudaraku seiman Islam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Bang Handi, Gurunda Juma ini, beliau senantiasa selalu sehat, panjang umur yang barokah, dan semoga Allah selalu memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang. Itu sebenarnya sih Mas Pandi bisa nggak sih saya bilang tadi saya yang ngomong gitu kan, cuma berat dia ngomongnya. Iya, silakan teman-teman, kita bantu ya saudara kita dalam kemudian menyelesaikan beban beliau, beban yang dihadapi. Adik beliau dalam keadaan sakit, maka tugas kita untuk membantu. Silakan di nomor rekening Apologet Islam Indonesia. Dan yang ingin memberikan gift langsung ke Dompala Cordoba ya, di Dompala Cordoba. Nah, silakan untuk yang mau menginfakkan giftnya untuk beliau. Itu Dompala itu saudara Pandi itu, Masya Allah. Silakan kita doakan adik beliau segera sembuh. Amin. Amin, amin. Menurut berita yang saya terima, Gurunda, Pak Bom juga sakit katanya Gurunda. Itu sakit hati kalau cuma beda.
Bang Handi, Gurunda Juma, boleh nggak saya menyampaikan satu saja barangkali? Boleh. Oke. Di sini mungkin barangkali saudara-saudaraku seiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada yang berkenan mau kurban di tanah suci, yang kebetulan ini saya ada titipan teman-teman yang kurban di tanah suci, bisa DM nanti insya Allah juga bisa melalui Bang Handi ya, nanti kita kita siapkan. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang berkurban di tanah suci, insya Allah amanah, dan nanti akan kita berikan dokumentasi buat untuk teman-teman yang ingin berkurban di tanah suci. Dan berkurban di tanah suci ini insya Allah faedah pahalanya adalah 100.000. Dan mungkin teman-teman yang ada rezeki dan ingin berkurban, dipersilakan untuk DM saya atau ke Bang Handi, insya Allah nanti akan kita kita berikan dokumentasi di saat penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan. Mungkin seperti itu, Bang. Makasih, insya Allah. Kita juga nanti di Masjid Nur Maulidah, kantor pusat API di Bolangi ya, rumah di Bolangi, Bidang Banyuma, kita tiap tahun juga di sana untuk kurban. Alhamdulillah tahun ini insya Allah ya lebih meriah dari tahun sebelumnya. Teman-teman yang ingin berkurban silakan hubungi kami, itu melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Hubungi saya aja, insya Allah kami amanah. Sudah lumayan ya Bang Juma ya, sudah ya, mudah-mudahan bisa kita sapi lah minimal 2 ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Iya, insya Allah. Insya Allah, Bang Handi. Sudah ada 1 yang masuk, Bang Handi. Iya, sudah bisa itu. Kalau apaan saya ini bisa jadi sapi ya, saya korbankan juga nih apaan saya ini. Saya yang dia mobil dia. Bisa nggak mobil jadi sapi, saya korbankan. Udah siap ceritanya? Ya. Oke, lanjut Bang Juma, lanjut. Masih ngomong dia. Kenapa dia kurang asam? Lanjutlah ceritanya. Ntar dulu lu diam dulu. Gimana Bang Juma? Yesus tadi kayak mana ceritanya? Manusia. Lu diam dulu situ. Sebentar, Wijaya, selamat malam. Wijaya. Oke. Diam dulu di pojokan ntar. Kau di safety dulu di situ. Masuk pedok. Wijaya. Ini diam baik. Bro, apaan sih lu Tuhan lu ada berapa sih? Apa? Tuhan kamu ada berapa? 1. Allah itu 1, Esa. Yesus Tuhan nggak? Hah? Yesus Tuhan nggak? Yesus itu manusia. Berarti bukan Tuhan. Allah itu 1. Berarti Yesus bukan Tuhan. Di bumi ini itu Yesus itu Tuhan di bumi ini. Dia kan melalui Allah itu kan manusia. Ya, yang mana yang kau sembah? Ya dia 1. Yesus itu ya Allah. Kan manusia dia, anak Maria. Kan saya bilang dari Yesus Allah itu turun ke bumi melalui rahim Maria. Itulah Yesus namanya. Menjadi manusia dia. Iya, menjadi manusia, betul. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Dia tetap Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bisa jadi. Bisa jadi. Terus Tuhannya Maria siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Bukanlah. Kan Yesus itu kan manusia di bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Roh dia yang roh dia kan itu Allah, roh tadi. Oh, rohnya roh Tuhan. Ya betul, Yesus yang manusia. Badannya bukan Tuhan. Badan itu kan daging itu ya bukan Tuhan lah, manusia. Oh, berarti daging, jadi manusia campur daging. Manusia bukan. itu ya bisa dikatakan daging. Ya Tuhan campur daging. Udah ganti teks lagi kita Bang, ganti. Bentar dulu, lu malu ya. Oke. Jadi Tuhan campur daging. Tuhan campur daging. Iya. Maksud. Bener dong. Iya, rohnya Tuhan. Dagingnya manusia. Roh dan daging itu tidak bisa satu Bang, nggak bisa satu. Roh dan daging itu satu. Yesus itu jalan itu ya, jalan-jalan gitu. Dia punya roh nggak? Punya. Berarti jadi manusia campur roh.
campur Tuhan, gitu ya. Lo ketawa lu. Ya udah terserah Bang Andi lah, terserah yang sama dengan soto Makassar itu ada kuahnya. Saya bilang kalau mau belajar Alkitab itu dari dasarnya dari awal. Sama dengan soto Makassar, ada kuah, ada daging, campur dia. Betul? Dari awal baru paham Bang, makanya ada yang bilangnya babi haram. Betul, ada juga di Alkitab babi haram. Memang kita selesaikan sampai terakhir cerita Alkitabnya gitu. Memang nggak apa-apa, kamu tadinya haram kau makan nggak apa-apa, kau kan orang bebas. Kan cerita tadi babi haram, betul haram dalam kitab perjanjian lama. Terus yang mati di tiang salib, haram lagi. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Maksudnya? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kan tadi bisa bilang itu yang disalibkan itu kan Yesus. Ya jelas manusia. Oh manusia. Yang dikubur siapa? Kan rohnya Allah. Yang dikubur siapa? Yang dikubur Yesus. Jadi pernah jadi mayat. Dia kan bangkit, nggak ada jadi mayat. Siapa yang hidupkan mayat ini? Dia kan Allah, ya ada dia sendiri. Mayat ini kan bukan Tuhan. Mayat bukan Tuhan. Atau mayat itu Tuhan? Yesus itu nggak pernah jadi mayat. Yesus itu bangkit ke surga. Yang dikubur, jadi dikubur hidup-hidup. Dikubur itu kan Yesus, tapi kan dia bangkit ke surga. Iya, waktu dia dikubur itu diperingati hari kebangkitannya, kematian kebangkitan kan ada. Dengerin, waktu dia dikubur itu dikubur hidup-hidup atau sudah mati dikubur? Sudah mati lah. Berarti pernah jadi mayat dong. Mayat belum jadi mayat, dia kan cuma meninggal itu kan bukan mayat, itu kan bisa dikatakan mayat kan sudah berapa hari gitu kan. Ya namanya mati ya mayat jadi ya bro. Iya betul. Saya tanya berapa hari Tuhanmu jadi mayat? Dia bangkit 3 hari. Berapa hari Tuhanmu jadi mayat? 1 hari di kuburan itu. Bukannya 3 hari? Itu kebangkitannya. Jadi 1 hari doang menjadi mayat? Oke. Siapa yang hidupkan mayat ini kembali? Dia sendiri, Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin mayat bisa hidup kembali kalau tidak ada bantuan? Kan tadi bilang roh itu yang hidupkan, roh itu Allah, yang ada dalam diri dia itu Allah. Apakah orang mati bisa beraktivitas? Tidak. Apakah waktu Yesus jadi mayat bisa beraktivitas? Tidak. Dia kan siapa yang menghidupkan mayat ini? Dia sendiri, Allah itu sendiri. Dia tidak bisa apa-apa. Dia kan Allah, rohnya itu Allah. Gimana sih, rohnya kan nggak ada itu mayat. Kan Yesus itu manusia daging. Iya kan mayat itu kan mayat itu kan nggak bisa apa-apa. Kata orang Burundi, kata orang Burundi dengerin ya. Mayat itu nggak bisa kedo-kedo. Orang Burundi yang ngomong nggak bisa kedo-kedo dia. Beleng-beleng dia. Gini aja lah Bang, kita jangan bahas itu lagi. Jadi di surga kita ngapain aja di surga kita. Kalau ya udah lo sekarang diskusi sama Mas Aha. Mas Aha. Ya, Mas Aha. Perkiraannya Yesus datang kapan? Aku nanya dulu dong Bang. Ya ini dulu, lu nanti sama Pansa ini. Perkiraannya Yesus datang kapan? Perkiraan 2030 Bang. 2030 Yesus datang tuh. Pansa lu percaya nggak persiapan lu? Datangnya berupa apa Mas Aha? Itu datanya di Lukas 10 angka 35 Bang. Terus di Matius 20 angka 2. Ini kok oten-oten ini sengklek semuanya. Aduh, benar-benar parah. Gak ada yang beres. Kalian punya otak, nggak ada yang beres guys. Yesus itu tidak bisa ditentukan kapan datangnya. Dia hanya yang tahunya dia Yesus sendiri. Kita nggak manusia nggak tahu. Tapi Mas Aha bisa hitung loh berdasarkan data. Nggak bisa. Iya. Bang Adi udah tahu kan? Berdasarkan 2030 itu kan ya Mas Aha ya. Iya Bang. Jadi hari apa turunnya? Turunnya hari apa? Turun ke buminya Mas Aha? Hari apa? Yesus itu kembali 2000 tahun setelah dia terangkat Bang, gitu intinya begitu. Ya hari apa turunnya, hari apa biar persiapan kita. Jawabnya Mas hari Minggu. Harinya belum tahu Bang, nggak tahu. Kemungkinan itu bulan Mei Bang. Nah itu. Bulan Mei pas ulang tahun saya dong. Aduh, ada aja.
Lo masa ini Kristen lah bro? Iya, cuman di Alkitab nggak ada dibilangnya kapan Yesus datang. Sampai datang kedua kali nggak dibilang, nggak ditentukan kapan. Oh, kata siapa bang? Ada petunjuknya bang. Ada 4 ayat. Abang gereja apa bang? Hah? Aku di GKI bang. Kadang juga di Reform Gri. Ini anak buahnya Stephen Tong ini. Oh, ada gereja ODGJ? Apa ODGJ apa tadi? Masa? Hah? Apa gereja apa? Gereja Reform Injili. Reform Injili. Kok ODGJ? Stephen Tong ya masa ya? Stephen Tong bang ya. Lu dulu pernah ngomong masa Adam itu sama Yesus itu Adam kedua. Jadi Yesus itu adanya Adam ya? Ada kakak bang. Iya. Tuh, ada kakak apa sih? Adam sama Yesus. Ketawa lu. Aduh, kacau. Masih mau komentar besok. Ada ahlinya yang datang. Lu jelasin sama Avanza kalau Adam itu adik kakak sama Yesus, jelasin biar dia paham sa. Yang adiknya siapa, yang kakaknya siapa coba Mas Aha? Ya kan yang lahir duluan Adam bang, berarti kakaknya Adam ya kan? Oh, berarti Yesus adiknya Adam gitu. Betul. Berarti tidak ada, berarti bukan anak yang tunggal dong kalau gitu. Abang itu bukan baca Alkitab, baca koran mungkin dia tuh. Kan katanya Yesus itu anak tunggal itu. Gimana sih? Ya. Kacau. Yesus itu dibilang anak tunggal karena kan Adamnya sudah meninggal. Makanya kalau kayak gitu bukan anak tunggal, anak ganda. Nah, bingung kau. Jadi gini loh. Hubungan antara Tuhan, Adam dan Yesus itu sama seperti hubungan Ibrahim, Ismail dan Ishak gitu. Pokoknya terserah lu ya masa, lu terangin aja. Pokoknya bang. Ya Billy, lu Muslim ya Billy? Apa Kristen Billy? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh Muslim. Mau nanya apa bang? Semua itu bang pilih. Bang, setahu saya ya Nabi Adam alaihissalam itu nggak punya adik. Kalau Adam yang jualan bakso itu memang ada adiknya. Dia punya saudara. Udah jangan dipelesetin bang, udah itu. Masa ikutin aja. Aku jelasin. Jelasin. Kan nasab itu kan dari bin ya kan, dari bapak kan. Nah Yesus itu siapa bapaknya? Nggak ada. Aku dengar aja lu bang Andea. Bapaknya nggak ada kan, berarti dia nasabnya itu nggak tersambung ke Adam, ya kan? Berarti dia adalah ciptaan baru. Berarti dia adalah satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris itu, gitu loh. Karena ya kalau Adam itu ada kakaknya Yesus, berarti Yesus juga ciptaan dong. Iya betul bang, ciptaan. Oh Yesus ciptaan. Bedanya Yesus dengan kita, kalau Yesus itu adalah 100% ciptaan, kalau kita cuma 50%. Oh. Coba ulang masa. Nah gini, Yesus itu 100% ciptaan Tuhan. Kalau kita semua ini adalah 50% ciptaan Tuhan, 50% ciptaan orang tua kita. Iya. Apaan sah? Bagaimana? Setuju? Apaan sah? Ngomong lu. Lu jangan mendengar doang lu. Ngomong. Buka mic-nya. Apaan sah? Gua ganti mobilmu jadi lu. Mobil bak terbuka nih. Ngomong. Yesus itu ciptaan sama 100%. Waalaikumsalam. Gimana? Bang Andi, saya ingin menyampaikan sedikit sama Bang Zuma. Ya silakan. Assalamualaikum Bang Zuma, idolaku. Salam dari Sabah, Malaysia. Waalaikumsalam. Udah tidur. Sudah tidur kan? Enggak mendengar kok dia, tapi agak menjauh nggak apa-apa. Sampaikan aja. Suaranya. Sorry Bang Andi, saya cuma menyampaikan apa nih? Kamu paham juga kah saya punya bahasa ini? Paham. Awak ngerti bahasa Melayu? Alhamdulillah. So kami yang dari Sabah Malaysia ini sama yang saya punya kawan-kawan dari sini kan orang-orang Kristen suka sangat dorang dengar ceramah Bang Zuma dan alhamdulillah nasihat-nasihat Bang Zuma masuk juga di dalam akal dorang. Ya. Semoga mereka dapat hidayah ya. Ya alhamdulillah. Amin. Terima kasih buat Bang Zuma dan tim-timnya yang lain.
Jangan undur diri, teruskan juga berjuang dan menyampaikan dengan kebenaran tentang agama ini. Semoga Allah permuliakan semua dan panjangkan umur. Terima kasih Bang Andi sudah. Terima kasih. Dan Bang Zuma. Oke. Avanza itu menurut ya menurut Masaha Avanza Yesus itu coba ulang Masaha, kau yang ngomong deh. Masaha kau yang ngomong. Iya, jadi Bang Avanza, Yesus itu bukan Tuhan tapi dituhankan. Nah, yang namanya gitu. Iya ya, memang betul. Ya. Yang namanya dituhankan itu bebas, orang-orang itu hak asasi. Orang mau menuhankan patung, orang mau menuhankan pohon. Pantaslah agama Kristen dihina gara-gara Kojiro. Nah, makanya dengerin dulu Bang Avanza. Aduh. Dengerin dulu. Ngomongnya kok gak ngerti. Ngeri. Dengerin dulu sampai habis Bang Avanza. Nah, aku dengerin. Oke. Nah, tapi kita ini menuhankan Yesus itu dengan alasan yang tepat. Karena kita ini menuhankan Yesus yang menggantikan Tuhan sebagai raja. Karena raja sebelumnya itu disembah, maka raja pengganti juga harus disembah. Begitu logikanya. Nah. Dari mana dapat bahasa kayak gitu, Bang? Alkitab nggak ada cerita kayak gitu. Lurusin dia Masa. Dia nggak percaya kalau Yesus itu ciptaan Tuhan. Aduh, kacau. Memang itu Kristen berbeda-beda, bro. Bukan, Alkitab itu sama. Dia baca Alkitab atau enggak, atau ngarang-ngarang cerita. Coba pakai data Masaha kalau Yesus itu bukan Tuhan. Nah, coba mana? Ya gampang Bang, waktu di Taman Getsemani kan dia berdoa kepada pribadi yang lain. Ayo. Aduh. Di Taman pada waktu Yesus dibaptis itu ada suara lain kan selain suara Yesus kan. Adalah anakku yang kukasih. Ya berarti kan ada pribadi yang berbeda Bang. Di mana ayatnya? Matius 3 16 sampai 17. Coba apa? Enggak usah dibuka, lu paham aja Matius 3 Yesus dibaptis. Bang Andi kalau Al-Qur'an itu apal semua. Matius 3 16 Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga. Jadi ada 3 oknum di tempat yang berbeda. Betul nggak Masa? Gimana Bang? Gimana? Betul nggak tuh? Ada 3 oknum di tempat yang berbeda. Betul nggak? Siapa aja itu Bang? Ya Bapa di surga, Roh Kudus merpati. Yesus dibaptis di bumi. Bukan. Kalau Roh Kudus itu nama lain daripada Bapa. Oke lah, Bapak juga itulah. Dikatakan Yesus itu adalah anak Bapa, dan dikatakan juga Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Udah gini aja Bang Andi mau apa sama Bang Kojiro? Aku nanya satu aja. Kita di surga itu ngapain aja Bang Andi? Kamu sama Kojiro dulu ini. Enggak, nanti aku bentar lagi mau kerja Bang Andi. Kau sama-sama Tuhan ini. Kau sama-sama Kristen ini loh, berbeda Tuhan. Iya betul, makanya aku bilang aku mau bertanya, kita di surga itu ngapain aja? Ya menikmati apa yang jerih payah kita di bumi. Jadi kalau kita mabuk bisa? Ya nggak bisa lah, masa ada haram di surga? Gimana sih kamu? Nggak boleh. Tapi lah. menikmati nggak kita nikmati di dunia? Gimana? Ya kan perintah Tuhan nggak boleh minum alkohol. Gimana sih kamu Jadi kalau istri boleh nambah istri surga? Ya bersenang-senang lah kita sama istri kita di surga. Oh hanya istri kita? Iya lah, masa istri tetangga? Gimana sih kamu? Beda sama surgamu nanti. Beda ceritanya sama Bang Faru. Kalau surgamu nanti kan bagaimana? Kalau kami di surga hanya menyembah Yesus, nggak ada lagi kau mengawinkan. Yesus kawin kok. Di surga nggak ada lagi kau mengawinkan. Ada, Wahyu 7, Wahyu 19 nomor 7. Coba baca. Perkawinan anak domba. Itu perkawinan domba itu menyatukan antara Bapa dan ngeles lagi, ada perkawinan kok. Iya Pak, perkawinan itu mengikat antaranya kami anaknya dari bapaknya gitu. Mengikat apa kok dikawini sama Yesus? Coba baca. Marilah kita bersuka cita, perkawinan anak domba telah
siap sedia, pengantinnya juga siap. Itu perkawinan Coba anak saya domba. tanya, domba itu siapa? Yesus. Kami anaknya. Perkawinan anak domba siapa? Kami dombanya, kami anak dombanya. Terus Yesus anak domba juga. Yesus itulah mempelai prianya, itulah yang menjadi domba jadi mempelai pria Yesus, kamu mempelai perempuannya. Kami domba ya betul, kami mempelai prianya. Jadi diikatnya jadi kami jadi bapak dan anak. Jadi kau nanti dikawini sama Yesus. Nah itu di surga itu nggak ada kawin mengawinkan. Ya itu ada perkawinan. Ada. Tidak ada kawin. Wahyu 19 nomor 7 ada perkawinan. Kan udah dibaca tadi itu. Mana ini? Itu ada kata kawin. Tapi sebelum perkawinan anak domba, Bang Andi, mereka di gerbang itu perang dulu. Di Wahyu 12 pasal 7, perang dengan naga. Iya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Kalian paham. Jadi di gerbang surga aja kalian udah perang sama naga tuh. Kristen gitu loh. Weh, Avanza, lu kalian itu masih di gerbang aja udah perang sama naga sebelum kawin dengan Yesus. Bukan itu yang aku bilang. Kalian paham Alkitab, tapi nggak jadi pindah-pindah ke Kristen. Kenapa? Nggak dibaca dari awal. Ya karena Alkitab itu isinya gabrul, makanya kita nggak masuk ke Kristen. Kalau Alkitab itu benar ya kita masuk. Makanya dibaca dari awal. Masa di surga ada perang naga, gimana sih? Yang dibaca dari kematian Yesus, dari awal siapa Yesus sampai kematian, sampai dia terangkat. Yesus bangsa Yesus itu di surga itu masih manusia nggak atau bukan lagi manusia? Yesus itu manusia, dibilang manusia. Allah itu ya Allah. Berarti Tuhanmu manusia. Yang kami sembah itu Allah. Jadi Yesus nggak disembah. Kalau dia tubuhnya manusia tidak. Dia kan rohnya kami sembah. Dia itu Yesus itu Allah. Sekarang dengerin. Sekarang Yesus di surga ini bentuknya manusia atau sudah berubah? Nggak berubah, dia tetap manusia. Ya, tetap. Ya, berarti Tuhanmu manusia dong. Allah yang kami sembah rohnya, Allah. Berarti Yesus tidak disembah. Enggak, Allahnya Allah. Yang mana yang maha kuasa di surga, Yesus atau Bapa? Allah. Gak ada kata Allah, Bapa aja udah. Orang itu satu. Kok satu? Yesus punya badan, Bapa tidak. Dia itu satu, bukan ada Allah Bapa. Apansa. Itu kira-kira Kristen Amerika kenal dengan Allah nggak? Siapa? Kristen Amerika kenal dengan Allah nggak? Coba saya tanya, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Lu kalau nangis. Bahasa Indonesia itu Allah. Itu dilatinkan dari bahasa Arab. Kalau Allah ya bahasa Arab. Ya itu kamu aja memplesetkan karena kamu banyak makan babi ya kau plesetkan. Allah itu bahasa Arab, diartikan bahasa Indonesianya Allah dengan L. Dari mana ngambilnya itu kata Allah itu? Tengok di kitab kami ada tuh penerjemahannya, di situ ada semua. Terjemahan asli bahasa aslinya apa? Gimana? Bahasa aslinya apa? Bahasa Ibrani. Apa bunyinya? Bunyi apa? Iya kan Allah itu kan bahasa Indonesia menurut kamu terjemahan. Nah, bahasa aslinya apa bunyinya? Ya enggak ayat saya apa bahasa Ibrani Allah. Ya sepengetahuan saya apaan sekali bahasa aslinya, bukan? Bukan Apansa bahasa aslinya. Apa? Tengok Bang Juma tuh udah diam-diam udah tuh. Itu tidur atau diam atau gimana? Halo Bang Juma. Ya sekarang Mas Aha gimana nih Mas Aha? Di surga katanya Yesus perkawinan anak domba Mas Aha. Bang Andi, Bang Jumanya tolong dibangunkan. Diam dulu Mas Aha mau ngomong, Kajiro mau ngomong. Gimana perkawinan anak domba Mas Aha? Aku kalau ngomongin masa depan aku nggak berani Bang. Aku ngomongin yang udah terjadi aja lah. Oh yang sudah terjadi aja ya. Tapi prediksi kamu 2030 Yesus turun loh. Ya kalau itu kan ada petunjuknya, ada ayat-ayatnya, dalilnya gitu loh. Itu nanti kalau turun itu kelihatan, bisa dilihat manusia. Iya kayaknya ya bisa Bang, bisa. Menginjakkan kaki di bumi gitu. Lah iyalah Bang. Kan turunnya di Indonesia, di Pulau Jawa apa di Sumatera? Kan dikatakan Yesus itu akan turun seperti dia terangkat gitu loh. Oh iya juga sih. Iya, logikanya dia turun di tempat dia terangkat, yaitu di Bukit Zaitun. Oh, yang bukan di Bukit Golgota. Bukit Zaitun itu berhadapan dengan Bukit Sion. Oh, iya. Karena ada dua bukit itu kan. Pakaian apa nanti turun dia? Nggak tahu Bang tentang soal itu. Belum disiapkan pakaiannya? Nggak tahu Bang kalau itu Bang.
Katanya sih pakainya lagi dijahit sama si Luga. Aduh, kacau. Turun nanti di bumi dia tinggal di mana masa? Ya tinggal di Yerusalem lah. Oh, Yerusalem, kota Raja Daud. Yerusalem. itu kan udah tanah orang itu. Apa? Itu tanah negara orang. Masa ngambil negara orang? Aduh, abang nggak tahu ya, itu kalau tepi barat itu bukan tanah siapa-siapa bang, West Bank itu. Oh, itu dipersiapkan untuk Yesus. Tanah itu untuk dipersiapkan untuk Yesus. Oh, pantesan. Iya. Di situ nanti bikin kerajaan. Bukan kerajaan bang. Apa? Dikatakan Yesus itu raja segala atas segala raja, berarti bukan kerajaan tapi iya maksud gua itu nanti kan butuh tempat tidur, di mana tidurnya kan belum ada infrastrukturnya, itu belum ada bangunan, masa ngontrak? Ya gampang lah, cuman urusan tidur bang, bisa itu di dekat situ kan ada Marriott Hotel tuh di Yordania. Di hotel. Bisma. Bang Andi, bang semuanya di mana? Itu dia mah. Lu dengar ini cerita lo bagus lo, ini lo persiapan. Bukan Bang Jumanya di mana? Dia marah atau gimana? Dia dulu gua turunin lo kalau ngecek. Turun aja kalau Bang Jumanya nggak muncul. Iya lah, turun lah. Jadi di sementara tidur di hotel dulu ya sama saya. Gitu. Ya bisa di mana aja, bisa di rumahnya Benyamin Netanyahu juga. Di Wisma bilang sekalian. Iya. Aduh, kacau. Habis itu nanti berapa tahun di bumi masa? 1000 tahun lah. Oh, lama banget di bumi tuh. Tahu nggak kenapa 1000 tahun bang? Kenapa? Nah, untuk membuktikan kalau dia sudah mengalahkan maut, karena Adam itu kan hidupnya nggak sampai 1000 tahun. Oh, gitu. Gitu. Kalau Bang Andi 1000 tahun dia berkuasa dong di bumi ya? Iya. Disembah nggak dia nanti tuh kalau turun ke bumi, disembah? Ya disembahnya nama raja bang. Oh dia turun ke bumi sebagai Tuhan? Oh enggak, bukan sebagai raja bang, sebagai sesembahan bang, sebagai raja. Jadi Tuhan orang menyembah dua dong, Bapak di surga disembah, Yesus di bumi disembah juga, sembahan dua. Betul bang, ya betul. Oh sembahan dua lagi dia. Aduh, kacau. Lu kenapa sih ketawa lu, orang lagi ngomong lu? Karena gak sesuai Alkitab loh Bang Andi. Gak sesuai Alkitab katanya, masa? Gak sesuai Alkitab katanya lu ngarang. Ya nggak apa-apa lah. Lo orang punya pemahaman. Kan Benyamin Netanyahu itu nggak menuhankan Yesus, masa? Terpaksa dia. Ya kalau udah ngeliat Yesus turun dari langit ya pasti menuhankan bang. Enggak, setahu saya ya. Jangan sebut namanya Kang, jangan sebut. Pas begitu turun ke dunia itu langsung diludahi sama Yahudi. Kan sekarang aja diludahi sama Yahudi. Lah kan dia belum lihat Yesus turun dari langit. Beda bang. Pakai apa turunnya? Ya nggak tahu bang. Yang pasti nggak naik buruk lah, dan keterangkat nggak naik buruk. Dia waktu dia turun nanti ada nggak dulu pas pantunya pengawas pasukan pengawal Tuhan survei dulu gladi resik di bumi, siapa tahu ada bahaya gitu. Kan aku udah bilang bang. Pas pamtu berarti ya pasukan pengawal Tuhan. Pengawal Tuhan pas pamtu. Ya Yesus itu kan turun seperti dia terangkat ya, waktu terangkat nggak ada pas pamtu ya, turun nggak ada pas pamtu lah. Oh nggak perlu ya, sendiri dia nggak ada pengawal. Boleh nggak ada. Oh. Ini apa dia? Siapa tuh Mas Ada? Kenapa Mas Ada? Teman-teman nggak ada Kristen lain, gimana sih, gini aja dulu capek juga kali. Boleh Mas Ada itu apa? Boleh, Kristen atau Muslim? Siapa? Mas Ada. Halo Bang Andi. Kalian saya silakan, mau ngomong apa? Makanya di Quran bisa kan turun di akhir zaman nggak Bang? Apa? Oh, suaranya kecil dia. Di agamanya Islam, Isa itu akan turun nggak? Iya. Di akhir zaman ya Bang? Iya, tanda-tanda di akhir zaman. Tanda-tanda turunnya Nabi Isa itu ya tanda-tanda kiamat. Betul, pas. Sama. Isa itu nabi ya Bang ya? Nabi.
Terus kok agama Islam bilang nabi terakhir adalah ini Muhammad? Ya memang. Nah, terus yang turun kan Nabi Isa. Turun dia bukan nabi lagi, dia pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh. Kenapa bang ketawa bang? Ada apa bang ketawa? Saya jawab kok ketawa. Kan nabi yang terakhir itu turun kan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa menurut catatan Islam, Nabi Isa itu nabi ke-24. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, dan sekarang Nabi Isa itu belum meninggal, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketawa bang? Kenapa bang? Saya turunkan kalau kamu ketawa ya bang ya. Kita ini menjauh ketawa sama Islam loh. Di mana ditidurkan bang? Diwafatkan artinya ditidurkan. Makanya saya tanya surga itu ada berapa dia bang? Ada satu atau berapa? Surga itu satu, tingkatannya banyak. Nah tingkatannya itu maksudnya. Jadi ini Muhammad ini di tingkatan berapa? Enggak, dia paling terbaik lah, is the best. Dia yang pertama kali memegang kunci surga. Dia yang pertama kali masuk. Bukan Nabi Isa. Ya Nabi Isa belum di surga sekarang, di langit kedua. Aduh, beda berarti ajaran kita. Nabi Isa belum naik ke surga, belum masuk ke surga bang. Nunggu Nabi Muhammad dulu. Nunggu kalau setelah Nabi Muhammad masuk ke surga, baru Nabi Isa masuk ke surga nanti bang. Betul, ajaran kita itu beda bang. Memang beda bang. Tuhanmu itu anak orang, Tuhan kami bukan anak orang. Beda banget bang. Kan udah saya bilang Yesus itu bukan orang sebenarnya, aslinya dia bukan orang. Rohnya itu Allah yang turun ke bumi. Masa Yesus katanya bukan orang, berarti apa, orang-orang sawah? Itu juga betul bang Avanza belum bilang itu, karena Yesus kan tadi udah bilang. Yesus itu bukan 100% orang, 50% orang, 50% Tuhan gitu. Gitu. Kompak dia nih. Berarti sama kayak Adam dong. 100% Tuhan dong, sama kayak Adam. Ini yang tentang gini. Adam itu juga tadinya sama, 50% Tuhan, 50% orang. Setelah makan buah itu jadi 100% orang gitu loh. Kok bisa dirubah gitu? Ada ayatnya nggak? Lah ada, karena kan setelah mana tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Iya kan setelah makan jangan buah dipaksa itu, ya. Setelah makan buah itu, ya Adam itu menjadi mati, gitu loh. Nggak ada, setelah makan langsung mati, nggak ada. Dia masih hidup, setelah makan buah itu dia masih hidup kok. Kan Justru habis makan buah itu turun menjadi halifah beranak cucu. Pada hari engkau memakannya. Nih dengerin Mas Aha, kalau Nabi Adam, kalau Adam tidak makan buah itu, Tuhan kalian gak lahir loh. Bang, Mazmur 90 angka 4 mengatakan. Nih dengerin dulu Mas, kalau Rijo, kalau Adam tidak makan buah itu, Tuhan kalian tidak hidup, tidak lahir. Gimana? Berkat adanya Adam, Tuhan kalian lahir melalui rahim Maria. Iya betul, itu betul. Ya udah. Terus apa bang? Masalahnya di mana? Masalahnya Adam gak mati setelah makan buah itu. Iya, dia baru mati setelah 930 tahun bang. Iya berarti setelah dia melahirkan beranak cucu baru dia meninggal 900 tahun, ya kan? Gini, Adam itu ada dua fase hidup dia, fase kehidupan. Fase pertama pada waktu dia diciptakan sampai dia makan buah itu, kita nggak tahu umur Adam itu berapa bang, udah ribuan tahun. Baru setelah dia makan buah itu sampai dia meninggal itu umurnya 930 tahun. Mazmur 90 angka 4, satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Firman Tuhan, pada hari engkau makannya engkau akan mati. Jadi sebelum sampai 1000 tahun dia akan mati. Ini Adam ini termasuk hitungan Tuhan atau termasuk hitungan manusia? Ya hitungan Tuhan kan, yang berfirman itu Tuhan, berarti hitungan Tuhan dong bang. Dia hidupnya berarti berdampingan dengan Tuhan, bukan di dunia hidupnya. Lah di bumi hidupnya. Ya kalau hidup di bumi berarti hitungan manusia. Lah yang berfirman kan Tuhan. Yang hidup di buminya siapa? Adam, iya. Ya berarti Adam masuknya hitungan Tuhan apa hitungan bumi? Ya kan yang berfirman Tuhan, pada hari engkau. Saya hasil firman bukan? Bumi hasil firman bukan?
Bang, kalau Gini, Pusing kau. di bumi sekarang ini satu hari berapa jam? Gini bang, kalau Lah jawab dulu. Gini, Bang Di Andi. bumi ini satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Waktu Adam hidup di bumi satu hari berapa jam? 24 jam ya. Sama toh? Sama ya? Oke, lanjut. Sama Kang. Diakui Kang. Dah saya diam lah. Lah, kalau Donald Lu gak tahu selangnya sih masa Kang. Ini Bang Andi. Kalau Donald Trump itu mengatakan 10.000, yang dia maksud itu 10.000 dolar, bukan 10.000 rupiah. Kalau Prabowo mengatakan 10.000, yang dimaksud itu 10.000. Ya udah cukup. Sekarang yang menciptakan Adam Bapak atau Yesus? Ya Bapak lah, Bapaknya Yesus. Sekarang Avanza yang menciptakan Adam siapa? Allah. Bukan Yesus. Bukan. Oke, baik. Yesus itu ciptaan atau pencipta? Masa dulu. Ciptaan ya. Ya, oke. Avanza, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Yesus itu Pencipta atau ciptaan? dia bukan dicipta, bukan penciptaan juga. Dia itu roh yang turun ke rahim Maria. Bersabu-abu dia. Karena dia bukan manusia, karena dia roh yang turun ke rahim Maria. Saya ulang ya. Apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan? Apakah manusia itu diciptakan? Kapan saya jawab? Gak ngerti aku. Apakah umat manusia di muka bumi ini ciptaan atau pencipta? Manusia itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah Yesus manusia? Yesus itu kalau di bumi ya manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan? Manusia Yesus? Ciptaan atau bukan? Kan udah gue bilang tadi. Mana Bang Andi ini? Ulang-ulang pertanyaannya. Yesus itu di dunia manusia, tapi roh Allah turun ke rahim Saya nggak nanya rohnya. Saya nanya apakah manusia Yesus ciptaan atau pencipta? Dia nggak ada diciptakan. Dia turun dari roh Allah ke rahim Maria. Apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan. Apakah Yesus manusia? Kalau dunia dia manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Itu aja buat pertanyaan balik-balik kebalik. Karena kau nggak jawab. Karena nggak jawab. Pertanyaannya balik kebalik itu aja. Lo diam lagi lo diam. Lu nggak jujur sih lo. Lo gua kempesin bang. Allah itu lo diam. Masa? Oke. Menurut kamu ini jawabannya apaan sih ini gimana? Hah? Ya kalau menurutku sih ya kurang tepat lah menurut. LOL atau enggak? Apa? Kayaknya LOL ya. LOL. Ya enggak lah. Bang Alfonso itu sudah kasih mantu loh, enggak ya. Nah ini loh, Masaha nih ya, dengerin. Apakah manusia itu diciptakan Masaha? Betul, diciptakan. Apakah Yesus itu manusia? Kan tadi aku udah bilang 50% manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Diciptakan ya. Oke, Avanza, apakah manusia Yesus diciptakan? Bingung. Berbeda pendapat berdua nih. Bingung. 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 Yang lain lah perkembangan itu mencoba itu namanya itu, nggak ngerti ya gitu. Bang Andi gantian nanya dong. Gimana? Kok menjebak sih gimana sih? Nah coba Ko Jiro mau bertanya itu Bang. Ya, apa? Iya. Aku mau nanya ya, kenapa ajaran Islam itu pincang? Yang mana pincangnya di mana? Nah gini, betul mengharamkan babi tapi menghalalkan onta. Betul harus sunat, tapi sunatnya kebanyakan. Gimana itu Bang? Kalau di Al-Quran sudah jelas babi itu haram, onta enggak. Ya, pincangnya di mana? Kan sesuai dengan ayat suci Al-Quran, perintah Tuhan. Yang enggak ada pincangnya. Masalah masalah sunat, dengar dulu sunat. Ya sunat kan dikerat kulihatannya. Ya sebagaimana mestinya, enggak dipotong semua kan. Cuma dibuka aja helmnya biar kebuka. Biar enggak ada tempat
terasi mangkal di situ gitu doang. Nggak bisa ngebayangin kalau nggak disunat, mangkal terasi di situ. Apaan seharian dapat terasi, sampai di rumah nggak dicuci langsung main sodok, kan kesian istri lu di rumah Pansa masuk terasi. Ketawa dia. Bang, itu sunat itu bagi kami itu kesehatan, wajib disunat. Tapi kalau menurut Paulus, Galatia 5 nomor 2, kata Paulus nih, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah, kau sudah disunat belum? Gimana ya? Coba. Galatia 5 nomor 2. Nah, pula Alkitab kita kan. Bacain dulu Masa, Galatia 5 nomor 2 Masa. Hah? Galatia 5 nomor 2. Aduh, aku udah PW nih, Bang. Ya aku baca lu nggak percaya. Coba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya kalau kamu bersunat, Yesus tidak berguna gitu loh Pansa. Itu Bang, artinya bukan masalah sunat menyunatkan. Itu sunat itu ngomongannya. Sunat itu perilaku dia, kalau dia nggak benar. Ngarang lagi lu, nggak bener lu, ngarang lu sih lu. Mana sih? Lu ngarang dulu sih. Bukan, memang gitu. Di Alkitab itu banyak perumpamaan Bang, bukan yang itu dibaca ya itu bukan. Jadi sunat itu perumpamaan juga. Jadi itu ada di Alkitab lagi. Yesus menggendongmu. Jadi Yesus menggendong kita. Gimana? Tapi ini beda, ini sunat beneran. Iya, di Alkitab itu perumpamaan. Jadi sunat itu perumpamaan. Jadi sunat itu Yesus menggendong. Jadi gimana Yesus menggendong? Jadi Yesus kalau menggendong kalian katanya. Itu kan perumpamaan. Ya boleh lah itu perumpamaan. Tapi ini sunat bukan perumpamaan, sunat beneran. Perumpamaan itu Bang, maksudnya sunat itu membuangkan hal kejahatan. Mana dia mengkiper lah. Mana ada sunat membuang kejahatan? Justru sunat itu membuang daging sebagian. Gimana sih lu? Itu secara kita ini manusia. Itu secara akal. Kalau ngarang gila. Lu mah selalu umpama sih, lu hidup lu umpama melulu. Alkitab itu perumpamaan Bang, bukan hidup gua. Gimana sih? Oh, jadi Yesus itu umpama juga. Bukan. Kata-katanya itu banyak perumpamaan. Jadi disalib, jadi penyaliban. Jadi penyaliban itu perumpamaan juga. Dari awal dulu Bang, awal baca dari awal. Kamu gimana mau baca dari awal kalau nggak punya Bible? Bro, gimana mau baca dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, kamu nggak punya Bible? Punya, kok nggak punya? Ya, tadi saya baca kamu nggak percaya. Kami namanya bukan Bible Bang, kok Bible, Alkitab. Nggak ada Bible. Alkitab di Alkitab nggak ada namanya Bible. Yang dibawa oleh Belanda Bible. Yang kami bawa ke gereja itu Alkitab. Ya udah dirubah, nggak dikenal di Roma itu, nggak dikenal. Terserah mau di Roma, yang jelas kan bawa gereja itu. Kamu aja orang Indonesia suka nipu-nipu. Terserah lah Bang. Mau kau bilang nipu, yang jelas Alkitab yang bawa. Coba tanya Masa, nah. Alkitab aslinya itu Bible atau Alkitab? Aslinya kalau menurut KBB ya Alkitab lah. Nah, yang dibawa oleh Belanda, yang dibawa oleh Belanda pertama kali dibawa ke Indonesia, Alkitab atau Bible? Aku nggak tahu Bang, soalnya Bible itu kan bahasa Inggris Bang, bukan bahasa Belanda. Biblos, bahasa Yunaninya Biblos. Itu bahasa luar, bahasa Indonesianya ya Alkitab. Original teksnya bahasa apa? Mana Bang? Original teksnya bahasa apa? Nah, itu kurang paham kita bahasa-bahasa luar. Original teksnya bahasa Yunani, artinya Biblos. Alkitab itu bahasa Indonesia. Apa arti Alkitab? Pemberitaan Injil. Nenek Mukipar. Apa arti Biblos? Bang Avanza, harusnya jawabnya begini. Alkitab menurut KBBI itu kitab suci orang Kristen. Dari mana? Nah, lihat KBBI lah. Dari mana? Emang kitab suci? Iya betul. Mana ada kitab suci? Kenapa tau nggak Bang? Iya. Kenapa? Saya kasih data ya. Saya kasih data nih. Paulus berkata nih, apa yang kukatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Paulus yang ngomong loh.
Baca loh bang dari awal, jangan hanya. Ya kau yang baca coba. Coba kau yang baca. Karena aku nggak ada Alkitab di sini. Ya makanya lu jangan bantah gua kalau nggak punya Alkitab. Gimana sih lu? Bang, kalau bacanya dari awal lah, biar dia orang ngerti, jangan sepungul-sepungul kayak gitu. Ya memang begitu tulisannya kok. Ya jelas itu Alkitab. Bukan. Bang Bima gimana? Itu katanya ada yang sholat katanya. Rupanya belum. 2 Korintus 11 nomor 17 ya. Nih, saya kasih ya, bacakan ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang hidup berkeyakinan. Jadi menurut Paulus, apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Tuh. Jadi Bible itu tulisannya Paulus, bukan firman Tuhan, kata Paulus. Paulus itu bang manusia itu bisa salah, bisa benar omongannya. Ya berarti salah Paulus. Jadi salah semua. Jadi salah. Jadi tulisan Paulus ada yang salah. Pasti ada. Oke, Pak Kajero, masa tulisan Paulus katanya ada yang salah? Ya betul itu, betul. Wih, kompak dia bang, tulisan Paulus ada yang salah. Betul. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak ada yang salah bang di Al-Quran tulisannya atau di hadis? Cari aja salahnya. Oh gitu. Tadi tantang tuh mau cari salahnya, cari aja salahnya. Oh gitu ya. Bagaimana kamu mencari salahnya? Baca aja nggak bisa. PR lah ya, enggak. Nanti saya kan tahu ada orang tanya. Sejak Al-Quran turun itu ditantang mencari kesalahannya, nggak ada yang bisa buktikan kesalahannya. Bagaimana Anda dengerin bagaimana Anda kesalahan tuh bagaimana Anda mau mencari kesalahan Al-Quran, membaca saja nggak bisa? Gimana ceritanya? Kalau kamu mencari kesalahannya Al-Quran, lu belajar ngaji dulu, mulai ikro dulu gitu loh, masuk pesantren dulu, cari tuh kesalahannya. Kita diskusi di sini loh, diskusi gitu tentang agama bang dan agamaku. Kesalahan agama masing-masing. Tapi kamu tadi akui tulisan Paulus ada yang salah. Itu kan menurut saya ada yang salah. Kalau ada yang salah masih bisa dikatakan kitab suci kalau ada yang salah. Itu kan kata Paulus, dia kan manusia. Iya, saya tanya kamu berdua. Kalau sudah ada yang salah, apakah masih bisa dikatakan kitab suci? Bisa ya, kan itu ceritanya kan di Alkitab kan dia manusia. Bukan saya nanya manusia apa enggak. Kalau sudah ada yang salah, jangankan loh, ada namanya pendeta Purnomo, ya, bekerja sama dengan Joshua Tewu. Itu hampir 7.000 kesalahan di dalam terjemahan Bible. Kalau sudah kesalahan terjemahan begitu, kecapean mungkin. Apakah masih bisa dikatakan kitab suci? Masa kalau sudah 7.000 yang salah? Bisa bang. Gimana salah kok kitab suci kok salah? Kenapa? Tahu nggak kenapa bang? Kenapa? Karena perjanjian baru itu lebih tua daripada Quran. Apa hubungannya? Lah. Artinya bang, dia lebih bisa dipercaya kitab yang jarak ke 300 tahun ke abad pertama ketimbang 600 tahun ke abad pertama. Gini masa, kalau ada yang salah dipercaya atau tidak? Nih yang mana dulu nih bang, kita harus. Tadi kan kamu udah mengatakan, tulisan Paulus ada yang salah. Oke? Betul. Nah, yang salah itu kau percaya atau tidak? Ya nggak percaya. Nggak percaya. Nah kalau kitab suci ada yang salah, kalau ada kitab yang salah masih bisa dikatakan kitab suci. Kalau tidak ada Quran tidak bisa dikatakan kitab suci. Kenapa lu bilang ke Quran sih? Saya jangan nyebrang kitab dulu. Kalau iya betul bang, kan aku udah bilang. Kenapa sih? Tidak ada Quran. Kenapa lari ke situ? Ya karena kodeks Sinaiticus itu bisa lebih dipercaya daripada Quran bang. Ya udah silakan. Ya kalau Anda percaya itu kenapa ada yang salah? Itulah maksudnya. Bisakah salah itu? Bisa nggak salah itu dikatakan kitab suci?
Bisa bang, kalau Gimana ceritanya kitab suci ada yang salah masa? Iya. Kalau salah ya salah aja. Kalau salah ya bukan kitab suci. Kalau namanya salah. Kalau tidak ada Quran tidak bisa dikatakan kitab suci. Ini kenapa lu bersandar? Kenapa lu bersandar ke Quran? Lah, bisa nggak sih hidup lu nggak ada? Bisa nggak hidup lu nggak menyebut Al-Quran gitu? Lu kan nggak, kamu nggak percaya? Lah faktanya kan Quran ada, memang ada. Gitu. Ya tapi kenapa lu ke Al-Quran? Saya nanya sama lu. Jangan nyebang ke Al-Quran dulu ya. Nih jawab nih masalah nih. Kalau ada yang salah, bisa nggak disebut kitab suci? Tadi kan aku bilang kalau sana tidak ada Quran tidak bisa dipercaya bang. Kenapa lu lari ke arah apa hubungannya gitu loh? Karena faktanya memang ada Quran loh bang dalam sejarah hidup. Apa hubungannya Al-Quran? Apa hubungannya Al-Quran dengan kitabmu yang salah? Iya karena jaraknya itu yang kitabku yang dikatakan salah itu lebih dekat ke abad pertama, jadi lebih bisa dipercaya. Gitu. Iya, jadi Anda percaya yang salah gitu. Iya bang. Ya udah cukup. Berarti mau salah mau benar tetap kau percaya, tetap kau katakan kitab suci, betul? Nah, kalau nggak ada Quran aku nggak percaya gitu loh. Apa hubungannya Al-Quran dengan yang salah itu? Lah iya karena yang kitab abad keempat itu lebih bisa dipercaya gitu loh, karena lebih dekat ke abad pertama. Ya terus menurut kamu kitab mana yang benar? Ya yang lebih dekat lah kalau kita menggunakan akal bang. Oke, yang mana itu? Apa sebut aja namanya? Ya Codex Sinaiticus perjanjian. Oke, ke perjanjian baru ada yang salah nggak? Perjanjian baru ada yang salah nggak? Ya ajaran Paulus ada yang salah kok. Nah, kalau ada yang salah, itu masih kau percaya? Yang salah nggak dipercaya lah bang. Ya oke. Yang salah nggak? Diam dulu. Yang salah nggak dipercaya. Yang salah itu kitab suci atau bukan? Kitab suci juga bang. Kitab suci. Oke, jadi kitab suci boleh, kitabmu boleh salah, tetap dikatakan kitab suci begitu ya? Gimana sih lu? Muter jadinya nih. Ya lu salah, lu akui ada yang salah, tapi kan nggak akui yang salah itu bukan kitab suci, mestinya begitu. Ya gini loh, itu tetap dikatakan kitab suci karena ada yang benar gitu loh. Sekarang gini loh ya, saya kasih analogi. Lu ambil air bersih, masukin di gelas, itu bersih itu air ya. Ya. Terus lu masukin 1 titik noda. Pertanyaan, air yang dalam gelas ini masih suci atau ternoda? Ternoda. Bible-mu itu, gitu ya, ada isinya salah. Apakah ternoda? Dengerin dulu pertanyaannya. Kalau sudah ada yang salah sedikit, oke, sedikit atau banyak, itu ternoda atau tidak? Ternoda. Ya ternoda. Kalau udah ternoda itu, dengerin dulu. Kalau udah ternoda, masih bisa dikatakan suci? Analoginya nggak ke situ bang. Nggak, terserah lu lah. Ya, monggo lah, terserah lu. Gini, Yesus itu pernah menerangkan satu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Gitu. Kalau lalang itu dicabut, enak banget minum susu masa. Gitu. Kalau lalang itu dicabut, gandumnya ikut mati. Lalang itu simbol daripada ajaran yang salah itu. Kenapa ajaran Paulus lu bilang ada yang salah? Kenapa masa? Contoh mengenai sunat bang ya, mengenai sunat. Keluaran 12 angka 48 mengatakan. Enggak. Keluaran bukan Paulus. Kenapa lu langsung aja ke tulisan Paulus? Kenapa lu bilang ada yang salah? Makanya aku mau nunjukin mengenai sunat itu Paulus salah. Kenapa? Karena di Keluaran 12 angka 48 jelas dikatakan bangsa-bangsa lain yang ingin mengikuti perayaan Paskah harus disunat, tapi sunatnya jangan ke orang Islam. Apa hubungannya itu ke orang Islam? Lah iya, betul harus disunat, tapi jangan disunatnya ke orang Islam yang kebanyakan itu yang kulitnya di ya, terus maunya disunat seperti apa? Lah, kelebihan kulit sedikit aja bang di depan itu loh. Jadi kulitnya masih ada gitu. Ya,
tetap ada pakai helm. Tetap pakai helm. Tetap pakai helm. Oh ya, helmnya tetap ada. Cuman berarti kulit yang kayak pantat balon itu loh, Bang. Nah, berarti masih ada tempat berlindung terasi. Masih ada ya? Iya, abang. Iya, masih ada. Gini loh. Tempat Gini bang Andi, di ajaran abang di mana diajarkan sunat? Coba baca. Ada Nahl 123 ada. Coba dibacakan bang. Millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim sunat, kami sunat. Nabi kami juga sunat, kami sunat. Jelas kalau Islam itu ada datanya. Kenapa kaji Ro? Lu diam dulu sama kaji Ro. Udah saya jawab. Kewajiban. Wajib hukumnya sunat. Tapi Nabi kami tadi bacanya. Iya kan wajib hukumnya sunat itu. Nggak ada tadi wajib, abang bilang ikut katanya itu situ. Iya kan sunat itu wajib, Abraham wajib juga hukumnya. Kau itu. Coba abang baca ulang, coba abang baca. Udah diam, saya udah baca, diam. Nabi kami sunat, kami juga sunat. Tadi kenapa masa sunatnya dikit dong? Iya bang, yang di ujung itu yang kayak pantat balon itu loh bang, kelebihan kulit sedikit itu. Jadi kulitnya tetap ada, jangan dibuang. Karena yang abang bilang itu apa, terasi-terasi itu, ada yang bilang juga itu adalah lubrikasi alami. Wih, mantap. Itu loh. Jadi bau-bau sangit-sangit dikit itu, bau itu masih enak lu cium-cium ya? Ya, ada yang bilang itu lubrikasi. Kalau kulupnya dibuang, kalau kulupnya itu dibuang, ya. Berarti sejak awal Tuhan itu menciptakan manusia salah. Udah jangan ke situ dulu. Coba apa sih? Coba lu praktekin. Lu buka terus lu cium, coba bau apa? Coba kau masa praktekin bau apa coba? Coba cium. Iya, kalau gua kan disunat bang, tapi sunatnya salah bang. Salah. Sunat itu salah. Iya, yang kenapa salah? Dibuang, yang kulitnya dibuang itu. Oh, berarti kamu jadi nggak ada penyimpanan terasi di situ? Iya, nggak ada lubrikasi alaminya lagi. Oh, berarti gimana dong salah lo? Nah, saya sarankan gini, daripada salah terus Paulus juga berkata Yesus tidak berguna, mending kamu nyari daging ayam, paha ayam, sambung. Tapi jangan salahkan saya kalau tumbuh bulu ayam. Gimana ceritanya nyambungnya itu? Salah sunat loh. Waduh. Lah kalau kulupnya itu dibuang berarti Tuhan salah dong menciptakan dari awal. Jadi Yesus disunat itu gimana? Dikit doang? Lah iya sedikit aja, kelebihan kulit aja. Iya kayak rumahnya aja ikut sunat ini. Gini loh bang, itu kalau dikatakan hukum Taurat itu kan umur 8 hari. Nah umur 8 hari itu kulitnya masih menempel dengan daging bang, jadi tidak mungkin itu dibuang. Oh berarti Yesus menurut kamu ya Yesus disunat itu dikit doang, ujungnya masih ada kulitnya, masih ada kulitnya, masih ada ya. Masih ada tempatnya terasi nebeng di situ nongkrong gitu ya? Ya masih ada tempat lubrikasi alami itu. Apa lubrikasi? Oh lubrikasi, oh iya ya lubrikasi, benar tempat nempel virus terasi itu ya? Yang bau-bau, yang bau-bau hangat kuku gitu ya? Yang bau terasi itu cuma bahan gitu, nggak ada. Ya kamu gua nggak ada, gua disunat nggak ada tempat nongkrong. Oh iya nggak ada. Nggak ada. Apaan satu? Masih ada kulitnya tuh. Coba lu cium apaan sa? Lu coba satu hari lu keluar ya, gak cuci pulang. Bau apa sah? Lu jujur sama gua, awas lu. Lu nggak jujur. Sama aja abang, kok nggak mandi satu hari coba gimana? Oh bau terasi. Sama. Kampret lu. Ada. Aku mau nanya ini, di ajaran abang boleh poligami bang? Boleh. Kok beda sama ajaran yang lain? Kemarin katanya nggak boleh katanya. Boleh lah kamu, boleh. Biar aku hadapin ya nih, Bang Avanza, biar aku hadapin ya. Poligami itu boleh, yang penting kamu bisa adil. Tapi di ujung ayatnya, kalau kamu tidak sanggup adil, cukup satu saja. Begitu. Makanya saya bilang bang, nggak mungkin bisa adil. Ya makanya saya nggak poligami karena saya nggak sanggup adil. Ya betul, makanya saya bilang. Tapi boleh adil. Tapi hukumnya boleh, yang penting bisa adil, seadil-adilnya. Makanya poligami itu berat. Intinya bro, kalau nggak ada poligami kamu nggak punya Tuhan. Benar nggak? Gimana itu? Daud poligami nggak? Ya. Dari istri mana Daud keturunannya Maria?
Ya pokoknya itulah, itulah. poligami. Nah, artinya kalau nggak ada poligami kamu nggak punya Tuhan. Jadi kamu nggak boleh salahkan poligami. Maksudnya gimana? Poligami maksudnya? Daud kan poligami. Ya. Kemudian dari istri-istrinya Daud melahirkanlah keturunannya sampai ke Maria. Maria punya anak namanya Yesus yang kau tuhankan. Jadi Yesus ini hasil dari poligami, betul? Maria itu melahirkan Yesus itu bukan dari hasil hubungan Iya, tapi Maria kan yang mengandung. Bukan dari roh turun dari Allah. Oke, misalnya Daud cuma punya istri satu. Maria nggak ada. Kamu punya Tuhan nggak? Mungkin dicari Tuhan lagi yang Bunda Maria yang suci. Gitu, ya betul. Nyari Dani lain ya. Kalau ada wanita yang suci lain mungkin ke situ dia perginya. Gitu. Tapi kenyataannya adalah Daud poligami. Keturunannya sampai ke Maria. Maria mengandung Yesus, jadilah kau. Artinya Maria ini hasil poligami Nabi Daud, betul? Betul Maria. Artinya kamu, Yesus bukan dari hubungan badan. Iya, tetap Maria kan mengandung dia. Gitu. Misalnya pun kalau Maria tidak ada wanita lain yang suci, hamba Tuhan, pasti ke situ juga pergi. Jadi kalau nggak ada Maria, dia pilih ini. Siapa namanya? Bukan masalahnya Marianya sekarang. Dia turun ke bumi itu karena manusia sudah melakukan kejahatan, dia turun ke bumi melalui perawan Maria gitu loh. Kalau nggak ada Maria, dia pilih yang lain, gitu ya? Yang suci hatinya seperti Maria juga, gitu. Kalau misalnya tidak ada Maria, gitu, mungkin kan Allah menengok Maria ini kan baik orangnya, suci dia, bagus, gitu. Makanya di situ dia, gitu loh. Jadi menurut kamu poligami itu nggak penting? Tidak. Di kami diharamkan, bukan diharamkan. Ya kalau ada Kristen istrinya banyak, gimana? Nah itu oknum. Enggak, masuk neraka bisa. Melanggar nggak itu? Melanggar. Bagai Kristen itu boleh bercerai nggak? Tidak boleh, kecuali kematian. Yakin? Wahyu 19 nomor 9. Apa dikatakan? Boleh bercerai kecuali zina. Gimana? Bukan Matius, sorry ya. Matius 19 nomor 9. Kan dia oknum, dia dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Betul. Katanya nggak boleh cerai. Betul, tapi di nomor 9-nya boleh bercerai kecuali zina. Betul, itu oknum. Oke. Saya kasih contoh ya. Nggak boleh cerai ya, betul ya. Apapun alasannya nggak boleh cerai ya.